Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi dari bab 7 dan bab 8, yaitu terkait dengan perumusan dan pelaksanaan strategi serta pengambilan keputusan dalam manajemen. Sebelum memasuki ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri yaitu Alivia Dewi Syahda, NPM 005, kemudian Anggi Celita Fisdiana NPM 027, Edgar Dava Isdihar NPM 028, Nadila Citra NPM 036, Muhammad Nur Maftu Isan NPM 037, Rio Hendra NPM 288, dan Rifki Dwi Noviansyah NPM 312. Selamat menyaksikan materi yang akan kita bahas. Sebelum masuk ke materi, teman-teman tahu nggak nih pengertian dari strategi itu apa? Jadi strategi itu adalah suatu proses penentuan rencana untuk pemimpin senior yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan persiapan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berpikir strategis berarti memiliki pemikiran jangka panjang, berfokus pada situasi perusahaan secara menyeluruh dan lingkungan dari pesaingnya serta memikirkan konsistensi antar keduanya. Setelah kita tahu arti dari strategi, berikutnya tentang manajemen strategis. Masih berhubungan dengan pengertian dari strategi yang sebelumnya, manajemen strategi ini merupakan keputusan dan tindakan dari strategi itu. Tujuan perumusan strategi adalah menentukan bagaimana kita akan berbeda dengan perusahaan lain. Strategi tentunya akan berubah seiring waktu, sesuai dengan kondisi lingkungan. Namun, agar tetap kompetitif, perusahaan membuat strategi yang berfokus pada kompetensi dasar, mengembangkan sinergi, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Kompetensi dasar ini merupakan sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik dibanding pesaingnya, bisa berupa keunggulan teknologi, penelitian, pengembangan, dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan sinergi, dapat berupa interaksi atau kerja sama yang terjalin antar bagian-bagian perusahaan yang akan memberi dampak besar bagi perusahaan atau juga bisa dibangun dengan hubungan baik antar perusahaan. Yang terakhir memberi nilai, yaitu gabungan keuntungan yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian kita akan masuk ke tingkatan strategi. Tingkatan strategi ini ada 3 pertanyaan yang saling berhubungan. Yang pertama, pada bidang apa usaha kita bergerak, bagaimana cara kita bersaing, dan bagaimana kita mendukung strategi tingkat usaha itu. Kenapa begitu? Sebelum menentukan strategi, kita tentunya harus tahu dong pada bidang apa usaha kita bergerak, atau yang biasa disebut strategi tingkat perusahaan. Setelah tahu usaha kita bergerak dalam bidang apa, kita baru menentukan cara agar usaha kita dapat bersaing, strategi tingkat usaha. Yang terakhir, bagaimana kita menjalankan atau mendukungnya strategi itu demi tercapainya tujuan perusahaan. Strategi tingkat fungsi. Perumusan versus pelaksanaan strategi. Perumusan itu mencakup evaluasi masalah-masalah yang nantinya hasil evaluasi itu dituangkan dalam tujuan dan strategi, sedangkan proses merupakan penggunaan sarana manajerial dan organisasional dari strategi itu. Berikutnya, analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, and threat. Yang gunanya untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu perusahaan. Kelemahan dan kekuatan. Kelemahan merupakan faktor internal positif yang dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan itu. Lalu kelemahan berarti ya penghambat internal dari kinerja perusahaan itu. Lalu ada kekuatan dan ancaman. Kekuatan sama seperti sebelumnya, namun di sini kekuatan dalam bentuk eksternal. Lalu ancaman juga penghambat dalam faktor eksternal.
tingkat perusahaan, yaitu yang pertama adalah strategi portofolio. Strategi portofolio itu berkaitan dengan unit usaha dengan lini produk yang berpadu secara logis dan memberikan sinergi keunggulan bersaing bagi perusahaan. Jadi sebuah perusahaan ini harus mengedepankan produk mereka sebagus mungkin agar bisa menjadi strategi jitu untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Untuk menerapkan strategi portofolio itu adalah lebih jelasnya di matriks BCG. Matriks BCG itu singkatan dari Matrix Boston Consulting Group, di mana mereka menempatkan perusahaan dalam dua dimensi. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar. Tingkat pertumbuhan usaha adalah sejauh mana peningkatan industri secara keseluruhan. Sementara pangsa pasar itu adalah menentukan apakah suatu unit usaha lebih banyak atau lebih sedikit menguasai pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi gabungan pangsa pasar yang tinggi dan rendah serta tingkat pertumbuhan usaha yang tinggi dan rendah merupakan 4 kategori bagi portofolio perusahaan. Nah, itu yang berkesambungan antara strategi portofolio dengan matriks Boston Consulting Group. Yang ketiga adalah strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini adalah strategi yang beralih ke jenis usaha baru, seperti yang dilakukan GE di bidang kesehatan, keuangan, dan energi alternatif, disebut dengan diversifikasi. Diversifikasi ini bertujuan untuk memperluas usaha perusahaan dalam rangka menghasilkan berbagai barang dan jasa yang berharga. Jadi ada peralihan jenis ke usaha baru. Jadi enggak jenis-jenis itu saja, tapi bisa melingkupi jenis-jenis semua. Diversifikasi ini terdapat 3. Yang pertama, diversifikasi terkait. Jika usaha baru masih terkait dengan kegiatan usaha yang sedang dilakukan perusahaan, maka perusahaan melakukan strategi diversifikasi terkait. Yang kedua adalah diversifikasi terpisah, yaitu yang dilakukan ketika perusahaan memperluas jenis usaha yang benar-benar baru, yang saya maksud tadi. Dalam diversifikasi terpisah, di berbagai lini usaha perusahaan tidak saling terkait secara logis, sehingga sulit untuk membuat strategi ini berhasil. Mayoritas perusahaan itu banyak yang berhenti. Lalu, cara memanfaatkan peluang diversifikasi ini untuk menciptakan nilai lewat strategi integrasi vertikal, yang berarti perusahaan memperluas usaha yang menghasilkan pasokan yang diperlukan oleh produk atau usaha yang mendistribusikan dan menjual produk tersebut kepada pelanggan. Lalu lanjut ke merumuskan lanjut ke tingkat usaha, yaitu terdapat 5 kekuatan kompetitif yang dari Porter. Porter itu adalah sebuah tokoh yang populer. Menurut dia, cara yang populer dan efektif untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan tingkat usaha yaitu ada 5 kekuatan dan strategi kompetitif yang dipegang oleh Porter. Meneliti sejumlah perusahaan dan menyatakan bahwa strategi tingkat usaha merupakan hasil dari 5 kekuatan kompetitif di lingkup perusahaan tersebut. Yang pertama, yaitu adalah potensi pesaing baru. Jadi kebutuhan modal dan penghematan ekonomi yang merupakan contoh 2 potensi yang dapat mencegah munculnya pesaing baru. Sebagai contoh, modal yang diperlukan memasuki industri mobil jauh lebih besar daripada yang diperlukan untuk memulai usaha khusus jarak jauh. Lalu yang kedua, yaitu daya tawar pembeli. Pelanggan yang cerdas menjadi pelanggan yang terberdayakan. Dan internet juga memungkinkan pelanggan untuk mengakses beragam informasi mengenai barang, jasa, dan sehingga meningkatkan daya tawar mereka. Itu sangat berguna bagi kita dalam informasi di internet. Ketiga adalah daya tawar pemasok. Pemusatan pemasok ini dan kesediaan pemasok mengganti merupakan faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok. Keempat,
ancaman produk pengganti. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh banyak perusahaan. Kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan biaya atau tren. Misalnya, peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan dapat melunturkan loyalitas pelanggan. Lalu yang kelima adalah yang terakhir, persaingan antar kompetitor. Seperti diperlihatkan, persaingan antar kompetitor dipengaruhi oleh keempat faktor sebelumnya. Di samping oleh biaya diferensiasi produk dengan meningkatkan kekuatan internet dan teknologi informasi, perusahaan-perusahaan makin sulit membedakan diri dengan pesaing mereka. Hal ini meningkatkan persaingan setiap perusahaan. Lalu lanjut ke strategi kompetitif. Ada 3 ya. Yang pertama diferensiasi, kedua kepemimpinan biaya, ketiga adalah fokus. Diferensiasi ini jenis strategi kompetitif yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari para pesaingnya. Yang kedua adalah kepemimpinan biaya. Jenis strategi ini kompetitif yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan fasilitas produk baru yang efisien. Pesaingnya memposisikan rendah biaya tetapi tetap menawarkan kualitas yang relatif tinggi dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketiga adalah fokus. Jenis strategi kompetitif yang berkonsentrasi pada pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Jadi perlunya fokus sebuah perusahaan untuk menargetkan pelanggan mereka, pembeli mereka. Perkenalkan, nama saya Rifki Noviansa, NPM 22013103112. Di sini saya akan menjelaskan tren baru di bidang strategi. Perusahaan-perusahaan mengalami histeris merger dan akuisisi selama beberapa tahun terakhir. JP Morgan dan Bank One melakukan merger. AT&T membeli Singular Wireless dan Disney melakukan merger dengan ABC. Beberapa perusahaan masih berupaya memperoleh atau mempertahankan keunggulan bersaing dengan menambah kemampuan baru lewat merger dan akuisisi. Lalu saya akan menjelaskan tentang inovasi dari dalam. Inovasi dari dalam ini adalah pendekatan strategi yang disebut dengan kemampuan dinamis, dynamic capabilities. Berarti bahwa para manajer berfokus pada melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan, dan kompetensi yang sudah dimiliki perusahaan. Lalu ada kemitraan strategis. Kemitraan strategis itu kerjasama dengan perusahaan lain, bahkan terkadang dengan pesaing, merupakan unsur penting dari cara perusahaan sukses untuk memasuki bidang usaha baru. Contohnya Procter dan Gamble, P&G, dan Clorox. Kedua perusahaan ini sama-sama bergerak atau bersaing ketat di bidang usaha produk pembersih dan pemurnian air, tetapi memperoleh keuntungan dengan bekerja sama melalui produk pembungkus plastik baru. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan strategi global. Strategi global banyak perusahaan yang beroperasi secara global dan menggunakan strategi lain sebagai fokus usahanya. Para eksekutif senior mencoba merumuskan strategi yang koheren untuk memungkinkan sinergi antar usaha internasional guna mencapai tujuan bersama. Lalu saya akan menjelaskan globalisasi. Ketika suatu perusahaan memilih strategi globalisasi atau globalization, dasar strategi ini adalah anggapan adanya pasar global tunggal untuk produk konsumen dan industri. Strategi globalisasi dapat membantu perusahaan ini mencapai efisiensi dengan melakukan standarisasi desain dan pembuatan produk. Menggunakan pemasok bersama, memperkenalkan produk baru ke seluruh dunia dengan lebih cepat. Lalu ada strategi multidomestik. Ketika suatu perusahaan memilih strategi multidomestik atau multidomestic strategy, berarti persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain.
Oleh karena itu, perusahaan multinasional hadir di banyak negara. Namun untuk mendorong agar pemasaran, pengiklanan, dan desain produk diubah dan sesuaikan dengan kebutuhan tertentu di setiap negara. Terakhir ada strategi transnasional. Strategi transnasional atau disebut transnational strategy adalah strategi yang menggabungkan koordinasi global untuk mencapai efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Banyak negara yang bertujuan untuk mencapai integrasi global sekaligus daya respons nasional. Strategi yang benar-benar transnasional dilakukan karena tujuan yang satu memerlukan koordinasi global yang erat, sementara tujuan yang lain memerlukan fleksibilitas lokal. Dari selanjutnya yaitu terkait dengan penerapan strategis. Strategi yang kreatif tidak akan bernilai jika tidak bisa diwujudkan ke dalam suatu tindakan. Sehingga penerapan merupakan bagian dari strategi yang terpenting dan yang tersulit. Mengapa? Karena pada saat ini para manajer perlu mewujudkan strategi ke dalam suatu tindakan dengan menyelaraskan seluruh bagian perusahaan agar sesuai dengan strategi tersebut. Kemudian terdapat 4 bidang yang difokuskan oleh para manajer dalam penerapan strategis. Yang pertama yaitu kepemimpinan, kemudian rancangan struktural, sistem informasi dan kendali, serta sumber daya manusia. Saya akan menjabarkan satu persatu 4 bidang yang difokuskan oleh para manajer tersebut. Yang pertama tadi ialah kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Jadi kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku baru yang diperlukan dalam menerapkan strategi. Seperti nih, memberikan arahan kepada karyawan, serta membangun koalisi dan relasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung arah strategi. Kemudian yang kedua tadi yaitu rancangan struktural. Ini mencakup membuat bagan organisasi, membentuk tim-tim khusus, melakukan sentralisasi atau desentralisasi, serta mengatur fasilitas merancang tugas kerja. Kemudian yang ketiga yaitu sistem informasi dan kendali. Strategi ini mencakup mengubah sistem gaji dan imbalan, mengubah alokasi anggaran, serta menerapkan sistem informasi. Kemudian bidang yang keempat yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dapat melalui merekrut dan menyeleksi pegawai, kemudian mengelola perpindahan atau promosi pelatihan, serta mengatur pemecatan dan pemanggilan. Perlu diketahui bahwa melatih pegawai juga penting. Mengapa? Karena dapat membantu mereka dalam memahami strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Bab selanjutnya yaitu terkait pengambilan keputusan dalam manajemen. Materi yang akan saya sampaikan yaitu jenis-jenis keputusan dan masalahnya. Apa sih keputusan itu? Di sini saya telah merangkum bahwa keputusan adalah sebuah pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif atau opsi yang ada. Jadi, pengambilan keputusan itu adalah proses dalam mengenali persoalan-persoalan serta peluang-peluang untuk kemudian diselesaikan atau dicari solusinya. Kemudian, di sini juga ada jenis-jenis keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Apa sih keputusan terprogram itu? Yaitu sebuah keputusan yang telah dilakukan berulang-ulang secara rutin. Misalnya nih, keputusan dalam pembelian kembali alat tulis kantor saat persediaan menurun atau habis. Kemudian yaitu keputusan tidak terprogram. Ialah sebuah keputusan yang bersifat baru dan tidak rutin terjadi. Seperti secara mendadak merelokasi kantor pusat ke kota lain. Kemudian, pembeda dari dua jenis keputusan tadi terdapat pada kejelasan, risiko, ambiguitas, dan ketidakpastian. Kejelasan itu merupakan situasi di mana semua informasi yang dibutuhkan oleh pihak pengambil keputusan tersedia sepenuhnya. Resiko merupakan situasi di mana sebuah keputusan memiliki tujuan yang jelas dan informasi yang tersedia, namun untuk hasil di masa mendatang belum pasti. Kemudian yang ketiga yaitu ambiguitas.
situasi di mana tujuan yang hendak dicapai dan permasalahan yang akan dipecahkan tidaklah jelas. Yang terakhir yaitu ketidakpastian, yaitu situasi ketika seorang manajer mengetahui apa yang hendak dicapai, namun informasi yang dimiliki tidak tersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengenai model klasik, ada juga model administratif dan juga ada model politis. Nah, ketiga model ini pada akhirnya akan bergantung pada manajer itu sendiri begitu. Nah, untuk yang pertama yaitu model klasik atau model ya ideal dan rasional. Model klasik ini itu diasumsikan pada asumsi ekonomi yang rasional dan keyakinan manajer gitu. Nah, dalam model klasik ini itu ada 4 dasar asumsi yang menggarisbawahi gitu. Nah, yang pertama itu ada pengambilan keputusan kerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah diketahui dan sepakati. Lalu yang kedua itu ada pengambilan keputusan bekerja keras dalam kondisi ketidakpastian. Yang ketiga ada kriteria untuk mengevaluasi pilihan alternatif. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan adalah orang yang rasional dan berpikir secara logis untuk menetapkan nilai-nilai gitu. Nah, model klasik ini itu sangat cocok terhadap keputusan yang terprogram dengan kepastian dan resiko yang jelas begitu. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya manajer itu mengambil keputusan? Pendekatan yang lain yang bisa dilakukan oleh manajer itu ada model administratif ya, atau administratif mode. Nah, model administratif ini dianggap bersifat deskriptif karena model ini menggambarkan bagaimana manajer benar-benar melakukan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks begitu. Nah, model administratif ini mengenali keterbatasan yang dimiliki manusia dan lingkungan terhadap tingkat rasionalitas manajer dalam proses pengambilan keputusan. Itu rasional yang terbatas ya, sesuai karya dari Herbert A. Simon itu mengatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan atau batas-batas dalam kemampuannya untuk berpikir rasional gitu. Nah, pemuasan itu artinya adalah seorang pengambil keputusan yang memilih alternatif solusi pertama yang dapat memuaskan kriteria minimal dalam membuat sebuah keputusan yang baik gitu. Nah, model administratif ini mengandalkan asumsi yang berbeda-beda pada model klasik dan juga model administratif ini. Berfokus juga pada faktor-faktor di organisasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan individu gitu. Nah, menurut model ini sendiri itu yang pertama ada tujuan-tujuan dari pengambilan keputusan seringkali tidak jelas, bertentangan dan kurang adanya konsensus di antara para manajer gitu. Nah, yang kedua, prosedur rasional tidak selalu digunakan. Yang ketiga, ada pencarian untuk menemukan alternatif yang dilakukan oleh manajer bersifat terbatas karena ya manajer itu manusia begitu. Nah, yang keempat itu ada sebagian besar manajer akhirnya melakukan pemuasan daripada mencari solusi yang lebih baik begitu. Lalu ada juga yang istilah yang namanya intuisi atau intuition, yang artinya pemahaman yang cepat terhadap situasi yang ada gitu berdasarkan pengalaman di masa lalu. Nah, pengambilan keputusan dari intuisi ini didasarkan pada pengalaman aktif selama bertahun-tahun yang memungkinkan manajer untuk menentukan solusi dengan cepat tanpa harus melalui pertimbangan yang sangat seksama gitu. Tetapi keputusan yang diambil berdasarkan intuisi ini tidak selalu berhasil dan manajer perlu berhati-hati untuk menggunakan intuisi ini di dalam keadaan yang tepat dan cara yang benar gitu. Lalu yang terakhir ada yang namanya model politik. Model politik ini maksudnya kan sering manajer-manajer itu sering terlibat dalam pembangunan koalisi. Nah, dalam membuat keputusan organisasi yang kompleks. Sebenarnya apa sih kalau koalisi atau coalition itu? Nah, koalisi sendiri itu adalah sebuah aliansi yang tidak resmi di antara manajer-manajer yang mendukung sebuah tujuan tertentu. Tuh. Nah, pembangunan koalisi ini adalah proses pembentukan aliansi di antara manajer-manajer. Tanpa sebuah koalisi,
seseorang atau sebuah kelompok yang kuat pun dapat gagal dalam mengambil keputusan gitu. Dari dalam model politik ini itu ada asumsi dasar yang totalnya ada 4 gitu. Yang pertama itu ada organisasi terdiri dari kelompok-kelompok dengan kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai yang beragam gitu. Yang kedua adalah informasi seringkali ambigu dan tidak lengkap. Maka usaha untuk mengambil keputusan dengan rasional terbatasi oleh kompleksitas banyak hal dan juga batasan-batasan yang datang dari diri sendiri ataupun organisasi gitu. Yang ketiga, itu para manajer tidak memiliki waktu, sumber daya atau kapasitas mental untuk mengenali semua dimensi masalah dan memproses semua informasi yang relevan, sehingga manajer satu sama lain akan saling berbincang dan bertukar pikiran untuk mengumpulkan informasi dan mengurangi ambiguitas begitu. Dan yang terakhir adalah manajer terlibat dalam perdebatan untuk memutuskan tujuan-tujuan dan mendiskusikan alternatif-alternatifnya, sehingga keputusannya adalah hasil dari tawar-menawar dan diskusi di antara anggota-anggota koalisi begitu. Penelitian tentang prosedur dalam mengambil keputusan menemukan bahwa prosedur rasional dan klasik berhubungan dengan kinerja tinggi bagi organisasi dalam lingkungan yang stabil. Bagaimanapun, prosedur pengambilan keputusan alternatif dan politik serta institusi selama ini dihubungkan dengan kinerja yang tinggi dalam lingkungan yang tidak stabil, di mana keputusan-keputusan harus dibuat dengan cepat dan di bawah kondisi yang lebih sulit gitu. Selanjutnya, kita akan bahas bagian C, yaitu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Baik sebuah keputusan itu terprogram atau tidak terprogram, dan baik model yang dipilih manajer itu klasik, administratif, atau politik sekalipun. Terdapat beberapa langkah, yaitu ada 6 langkah yang biasanya dianggap sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif. Lanjut ke langkah pertama, yaitu pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Manajer ini akan menghadapi syarat-syarat dalam pengambilan keputusan dalam 2 bentuk. Bentuk pertama adalah masalah, bentuk kedua ada peluang. Nah, sebuah masalah atau problem ini akan muncul ketika pencapaian organisasi kurang dari tujuan yang telah ditentukan di awal. Ada juga beberapa aspek dari kinerja bisnis yang tidak memuaskan tentunya. Yang kedua, sebuah peluang atau opportunity ini akan muncul ketika manajer melihat pencapaian yang potensial yang melebihi tujuan organisasi dari awal hingga saat itu. Kesadaran akan masalah dan peluang ini sendiri adalah langkah awal dalam rangkaian dan menuntut adanya pengamatan terhadap lingkungan internal dan juga eksternal. Lanjut ke langkah kedua, ada diagnosis dan analisis sebab akibat. Diagnosis sendiri adalah langkah dalam proses pengambilan keputusan di mana manajer menganalisis faktor-faktor dari sebab akibat penting yang berhubungan dengan situasi penting juga. Pertanyaan-pertanyaan yang ada tentunya akan membantu mengenali apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa. Setelah mengikuti pola penurunan ini dan melihat hubungan permasalahan-permasalahan seperti mengubah ketertarikan pelanggan, adanya peraturan pemerintah yang ketat di negara-negara berkembang, dan kurangnya insentif bagi wakil penjualan langsung. Selanjutnya, langkah yang ketiga ada pengembangan alternatif. Untuk keputusan yang terprogram, alternatif bisa dengan mudah dikenali dan bahkan biasanya sudah tersedia dalam peraturan dan prosedur organisasi. Namun, untuk keputusan yang tidak terprogram mengharuskan adanya pengembangan tindakan baru yang akan dapat menjawab kebutuhan perusahaan. Alternatif keputusan dapat dianggap sebagai alat untuk mengurangi perbedaan antara kinerja organisasi yang diharapkan. Selanjutnya, langkah yang keempat ada pemilihan alternatif yang dikehendaki. Setelah beberapa alternatif berhasil dikembangkan, organisasi harus memilih satu alternatif saja. Pilihan keputusan adalah seleksi dari arah tindakan alternatif yang paling menjanjikan. Alternatif terbaik adalah yang solusinya paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai keseluruhan dari suatu organisasi, serta mencapai hasil yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya
yang paling sedikit. Ada risk propensity, adalah kerelaan untuk menjalankan resiko dengan peluang mendapatkan hasil yang tidak besar. Yang kelima, ada penerapan alternatif terpilih. Tahap penerapan atau implementation sendiri adalah tahap di mana kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif yang dimiliki seorang manajer akan digunakan untuk menjamin bahwa alternatif terpilih akan dijalankan. Penerapan dapat menuntut adanya diskusi dengan orang-orang yang akan terkena dampak dari keputusan yang bersangkutan. Keahlian dalam berkomunikasi, memotivasi, dan memimpin harus digunakan nih untuk mewujudkan keputusan. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam, ada evaluasi dan umpan balik. Pada tahap evaluasi, yang merupakan bagian proses pengambilan keputusan, para pengambil keputusan ini akan mendapatkan informasi tentang seberapa baiknya sih mereka menerapkan keputusan yang telah mereka ambil dan apakah penerapan ini efektif dalam mencapai tujuan organisasi mereka. Umpan balik sendiri adalah hal yang penting karena pengambilan keputusan adalah proses yang berkelanjutan, continuous, dan tidak pernah berakhir. Umpan balik ini memberikan informasi pada pengambil keputusan yang nantinya bisa membentuk siklus pengambilan keputusan yang baru. Lanjut ke poin D, ada kerangka kerja keputusan pribadi. Bagaimanapun, tidak semua manajer nih akan membuat keputusan dengan cara yang sama. Setiap otak pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Bahkan, perbedaan yang signifikan sekalipun membedakan cara-cara yang digunakan manajer dalam melakukan pendekatan terhadap masalah dan mengambil keputusan terhadap terkait masalah tersebut. Perbedaan ini juga dapat dijelaskan dengan konsep gaya pengambilan keputusan atau decision style. Manajer yang paling efektif adalah ia yang dapat mengganti-ganti gaya pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang ada saat itu, situasi yang mereka hadapi saat itu. Dengan menyadari gaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau oleh manajer itu, seorang manajer dapat menghindari kesalahan yang kritis ketika gaya pengambilan yang biasanya dipakainya ternyata tidak sesuai untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadla Citra Widayati, NBM 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam manajemen. Nah, di sini mengapa manajer mengambil keputusan yang salah? Seorang manajer terbaik akan melakukan kesalahan. Dengan menyadari 6 keberatsebelahan, manajer terbantu dalam membuat pilihan lebih seksama. Yang pertama, ada terpengaruh oleh kesan pertama. Kedua, membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Ketiga, melihat apa yang ingin dilihat. Keberatsebelahan ini akan selalu mempengaruhi arah manajer dalam mencari informasi dan bagaimana manajer mengartikan informasi yang ia temukan. Keempat, mempertahankan status quo. Kelima, terpengaruh oleh kerangka masalah. Keenam, terlalu percaya diri. Pengambilan kelompok yang inovatif. Pertama, curah gagasan, sebuah teknik yang menggunakan kelompok atau tatap muka dengan spontan menyarankan berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan baru ini, pendekatan brainstorming elektronik, yaitu mengumpulkan orang dalam sebuah kelompok interaktif melalui jaringan komputer untuk memberikan alternatif, kadang disebut brainwriting. Yang kedua, terlibat dalam perdebatan sengit. Kunci yang penting dalam membuat keputusan yang lebih baik adalah dengan melakukan perdebatan yang sengit mengenai permasalahan yang ada. Sebagian dari anggota kelompok bertugas sebagai pengacara jahat atau devil advocate. Ketiga, hindari groupthink. Groupthink adalah kecenderungan anggota kelompok untuk tidak mengutarakan opini-opini yang bertentangan. Keempat, tahu kapan harus gagal. Manajer dan organisasi seringkali harus memberikan waktu dan uang untuk sesuatu yang sudah terbukti akan gagal. Kecenderungan itu dianggap sebagai komitmen eskalasi. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi kali ini. Apabila ada materi yang masih belum dipahami, atau ada tutur kata yang nggak enak, atau ada kesalahpahaman, saya mewakili anggota kelompok yang lain
meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila memang ada kesalahpahaman dalam perkataan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.